Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus daurah parenting Islami, sukses mendidik anak di zaman fitnah. Bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas daurah parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Baik, kita lanjutkan kajian kita dalam kitab Al-Wajibat karya Syekh Abdullah bin Ibrahim Al-Qara'awi rahimahullahu ta'ala. Dan hari ini insyaallah pertemuan terakhir untuk kitab Al-Wajibat. Ya, tidak terasa ya ibu-ibu. Nanti kalau setelah kajian ibu-ibu mau, bukan tanda tangan, bukan, apa ya istilahnya ya, kalau kita tuh bahasanya, kalau di saya dulu waktu masih belajar di Yaman tuh kalau selesai kitab itu biasanya kami meminta keterangan lah dari gurunya bahwa saya sudah belajar dengan antum kitab ini. Syaratnya apa ibu-ibu? Syaratnya harus hadir dari pertemuan pertama sampai terakhir. Ada nggak di sini? Coba. Saya akan berikan itu, Mbak Afi, dari awal sampai akhir, nggak pernah bolong, nggak pernah ghiab, nggak pernah boleh dapat. Masya Allah. Iya, Mbak Tias, dari awal sampai akhir, boleh, insya Allah. Ya, syaratnya dari awal sampai akhir, nggak pernah bolong. Insya Allah nanti saya kasih ketika selesai kajian ya. Baik, kita lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang ada kitabnya dibuka halaman 31, kitab berbahasa Arab. Baik, qala Syekh rahimahullahu ta'ala, ma'na taghut wa ru'usu anwa'ihi. Syekh mengatakan makna dari taghut dan para pemimpin taghut. Siapakah mereka? I'lam rahimakallahu ta'ala. Ibu-ibu, apa sih arti i'lam? I'lam itu ketahuilah. Rahimakallahu, semoga Allah merahmatimu. Artinya Syekh adalah hamba Allah yang menginginkan kebaikan untuk setiap orang yang membacanya. Jadi kalau Syekh itu dalam sebuah kitab mengatakan i'lam rahimakallah, ketahuilah wahai orang-orang yang semoga Allah berikan rahmat untukmu, itu artinya tanda sayangnya Syekh kepada orang-orang yang membaca kitab beliau. Dan kita termasuk orang-orang yang didoakan oleh beliau agar Allah memberikan rahmat kepada kita semuanya. Dan rahmat Allah itu adalah sesuatu yang kita harapkan di setiap saat, di setiap detik. Nggih mboten? Nggih. Ya, alhamdulillah kita dapat doanya beliau. Kata beliau, anna awwala ma faradallahu ala bani Adam al-kufru bit-taghuti wal imanu billah. Kata beliau, sesungguhnya yang pertama kali Allah Azza wa Jalla telah faradha. Tolong digarisbawahi faradha. Faradha ini sinonimnya adalah wajib. Faradha itu sinonim katanya adalah wajib. Berarti Allah telah mewajibkan. Allah telah mewajibkan bagi anak Adam, maksudnya bagi kita semuanya, al-kufru bit-taghut, untuk mengingkari taghut dan juga beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kita hendaklah tahu dulu apa definisi taghut. Ya, taghut ibu-ibu ini harus kita pahami bersama. Jangan sampai separuh-separuh dalam menuntut ilmu. Taghut itu dari kalimat, kalau secara bahasa artinya adalah dari kalimat togho. Togho itu melampaui batas. Togho itu melampaui batas. Dalam surah Al-Haqqah ayat 11 Allah berfirman, inna lamma toghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Ada yang sudah hafal surat Al-Haqqah ayat 11? Ya, itu nanti disebutkan inna lamma toghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Saya tulis ya. Apa kita lagi bahas masalah apa, Bu? Taghut.
Taghut itu lugatan itu secara bahasa artinya adalah dari kalimat togho. Togho itu artinya melampaui batas. Apa dalilnya? Surah Al-Haqqah, ad-dalil fi surati Al-Haqqah ayat 11. Allah berfirman, "Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah." Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Ya, inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Baik, tulis Rumin boleh. Inna lamma sesungguhnya, lamma taghal ma'u ketika air, at-tagha melampaui batas. Sesungguhnya ketika air melampaui batas, maka kami bawa kalian ke atas perahu. Ya. Jadi ini maksudnya tagha artinya adalah melampaui batas. Baik. Taghut secara istilahan itu berarti secara terminologi. Apa arti taghut? Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, kata beliau, ini definisi ini perlu dicatat ya, karena tidak banyak kitab yang membahas definisi taghut. Apa kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala? Kata beliau taghut itu, ibu-ibu, dia lebih umum. Saya suka definisinya Imam Ibnul Qayyim karena beliau ketika mendefinisikan taghut, definisinya lebih umum. Kata beliau taghut itu segala sesuatu yang menyebabkan seorang hamba melebihi batas. Segala sesuatu berarti cakupannya umum. Yang menyebabkan seorang hamba melampaui batas. Apa kata Imam Ibnul Qayyim? Taghut itu segala sesuatu yang membuat hamba melampaui batas. Melampaui batas itu seperti apa? Baik itu diibadahi, ditaati, atau diikuti. Jadi melampaui batasnya itu seorang hamba melampaui batas, ya menyembah kepada selain Allah, baik menjadikan makhluk Allah itu akhirnya diibadahi atau diikuti atau ditaati. Tapi dia dalam mengikutinya melampaui batas, dalam mentaatinya melampaui batas. Jadi segala sesuatu yang seorang hamba akhirnya melampaui batas. Ya, segala sesuatu yang menyebabkan seorang hamba melampaui batas, baik itu sesuatu yang diibadahi atau diikuti atau ditaati. Baik, kita kembali ke buku. Kemudian Syekh mengatakan, kata beliau menyebutkan sebuah dalil dalam surah An-Nahl ayat 36. Apa kata beliau? Dibaca bareng-bareng yuk ibu-ibu yuk. 1, 2, 3. Ta'awud dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Ya, jazakumullahu khair. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya tidaklah kami mengutus rasul, utusan ke muka bumi ini kecuali dengan tugas. Apa tugasnya utusan Allah yang Allah utus ke muka bumi ini? Menyuruh orang-orang an ya'budullah, menyuruh orang-orang untuk beribadah hanya kepada Allah. Wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut. Ya, dari zaman Nabi Nuh alaihi salam sampai zamannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul, utusan-utusan Allah Azza wa Jal, mereka itu punya tujuan yang sama. Apa yang mereka perintahkan kepada umatnya, ibu-ibu? Yang mereka perintahkan kepada umatnya hanya menyembah Allah Azza wa Jal. Mereka memerintahkan kepada umatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi taghut. Sama, itu yang mereka perintahkan. Ya, perbedaannya di mana? Saya sudah pernah memberitahu ibu-ibu perbedaannya di mana antara Nabi Nuh,
Nuh, Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Idris, nabi-nabi yang lain dan Nabi Muhammad, perbedaannya di mana, Bu? Perbedaannya ada di mana? Ada di zaman. Oke, ada di zamannya, betul. Mereka zamannya lebih lama daripada kita. Untuk yang diserukan itu sama, menyeru agar umatnya menyembah hanya kepada Allah dan menjauhi tauhid. Baik, jazakillah khair Mbak Tias. Perbedaannya ada di zaman. Yang kedua ada di mana, Mbak? Syariat. Masya Allah, barakallahu fiik. Contohnya apa, Mbak? Iya, sudah benar jawabannya, syariat. Contohnya apa? Kalau Nabi Musa, Rasulullah. Baik. Tadi kan kalau zaman sudah pasti berbeda ya antara mereka dan kita ya. Mereka lebih lama. Baik, kalau syariat tadi seandainya Nabi Musa masih hidup tentu akan mengikuti syariatnya Rasulullah. Baik, apakah ada perbedaan antara syariatnya Nabi Musa dan Rasulullah SAW? Iya, siapa yang jawab? Iya, apa Mbak? Kitabnya, baik. Taurat. Baik. Kitabnya. Oke, berarti kitabnya yang berbeda. Ya, syariatnya contohnya apa? Belum terjawab. Ya, sebentar. Iya, Mbak. Apa yang diperbolehkan? Ghanimah. Dulu caranya seperti apa? Di zamannya siapa itu? Pada masa siapa? Dilarang. Ibu-ibu tuh hadir di kajian itu lagi senam otak. Insya Allah saya yakin banget husnudzon, berbaik sangka kepada Allah ya, dan berharap kepada Allah semoga ibu-ibu yang hadir di majlis ilmu ini tidak dipikunkan oleh Allah. Amin. Ya. Karena kan masih mengingat otaknya dipakai. Loh, daripada di rumah ya nyekrol HP ya kan, di rumah akhirnya yang tadinya nggak kepikiran jadi kepikiran gimana lah, jadi macam-macam pikirannya, mending ngaji ya. Baik, iya Mbak, lanjutkan. Lupa zamannya siapa, saya bantu ya. Zamannya Nabi Musa alaihissalam. Zamannya Nabi Musa itu hasil rampasan perang niko, Bu, atau disebut dengan ghanimah niko dibakar. Eman nggih. Zamannya Nabi Muhammad boleh halal, boleh dipakai. Ya, itu perbedaannya. Kemudian ada perbedaan lagi teman-teman, bahwa di antaranya dulu kalau untuk beribadah dulu itu ada tempat khusus. Kalau sekarang zamannya Nabi Muhammad syariatnya orang beribadah dimanapun yang penting suci ya, di tanah manapun yang penting suci. Itu di antara perbedaan syariat antara nabi-nabi zaman dahulu dengan atau rasul-rasul zaman dahulu, utusan-utusan zaman dahulu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun yang diperintahkan tetap sama, yaitu beribadah hanya kepada Allah dan menjauhkan diri dari taghut. Baik, taghut sudah kita pahami bersama maknanya. Baik, kemudian di sini fa amma sifatul kufri bit taghut. Nah, ini Syekh mulai menceritakan lebih detail. Sifat mengingkari taghut itu seperti apa? Kata beliau, fa anta taqida butlana ibadati ghairillah. Ya, kata beliau yang pertama adalah meyakini bahwa segala sesuatu yang diibadahi selain Allah itu batil. Nah, ini penting nih. Kita sebagai orang beriman harusnya punya keyakinan ini. Jadi kalau kita melihat ada sesuatu yang disembah selain Allah, maka kita harus bisa mengatakan itu adalah kebatilan. Ada orang menyembah batu, batil atau hak, Bu? Batil. Ada orang menyembah sapi, batil nopo hak? Batil. Ada orang menyembah apa lagi? Kalau di tempat kita nyembahnya nopo nggih? Pohon. Niko batil nopo hak? Batil. Nah, itu yang Syekh inginkan. Jadi mengingkari taghut itu caranya seperti apa? Caranya adalah mengingkari sesuatu yang disembah selain Allah dan mengatakan bahwa itu adalah batil. Ya, baik. Wa tatrukaha, bukan cuma mengingkari, tapi juga meninggalkan. Ya, jadi nggak cukup kita hanya mengingkari, tapi juga meninggalkannya. Wa tubghidaha, dan kita membencinya. Wa tukaffir ahlaha, dan kita mengatakan bahwa orang yang menyembah selain Allah itu adalah orang yang tidak beriman kepada Allah. Ya, kita sudah pernah belajar ini. Loyal, wala wal bara, ya kan? Baik, wa tu'adiyahum, dan juga kita maksudnya memusuhi itu bukan memusuhi kita nyerang ya, bukan. Yang pasti kita tahu bahwa itu tuh sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, wa amma ma'nal imani billah. Subhanallah. Lihat teman-teman, bagus banget ya Syekh itu menyebutkan, mendahulukan, kan lagi membahas masalah taghut ya kan. Beliau mendahulukan menjelaskannya tentang seperti apa sih kita itu harus bagaimana kita mengingkari taghut. Baru kemudian beliau menjelaskan yang dimaksud dengan beriman kepada Allah itu seperti apa. Kata beliau,
an ta'taqid annallaha huwal ilahul ma'bud wahdahu duna man siwa. Bu, kata Syekh, kalau seseorang itu mengaku dirinya beriman kepada Allah, alhamdulillah kita semuanya beriman kepada Allah, maka kita harus menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesembahan lain. Yang pertama. Yang kedua, wa tukhlisu jami'a anwa'il ibadati kulliha lillah. Saya yakin yang pertama kita sudah selamat nih. Insyaallah kita tahu bahwa yang namanya menyembah itu hanya kepada Allah. Yang kedua ini kadang nyerempet-nyerempet. Ya. Yang kedua apa? Mengikhlaskan semua bagian dari ibadah, dari berbagai macam amal solih hanya untuk Allah. Kan kadang ada timbul rasa riya, ada kadang timbul rasa sum'ah, ada kadang timbul niat bukan karena Allah. Ya, padahal yang namanya orang beriman, kata Syekh, dia mengikhlaskan semuanya hanya untuk Allah. Yang ketiga, wa tanfiyaha an kulli ma'budin siwa. Dan kita meniadakan setiap apa yang dijadikan sesembahan selain Allah. Ini penting banget ini. Jadi ketika kita beriman kepada Allah tuh bukan cuman hanya beriman, tapi kita juga meniadakan dalam kehidupan kita itu tidak ada yang namanya sesembahan kecuali hanya Allah saja. Memurnikan akidah. Wah, itu dia. Ini benar-benar ini nih PR untuk kita banget ya. PR untuk kita bersama. Kalau kita pengen dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahli surga, maka diantaranya adalah memurnikan akidah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di Indonesia yang kita cintai, mohon maaf ya, ini sebuah hal yang perlu diperjuangkan ya. Dan bersyukurlah kita kepada Allah atas nikmat hidayah, karena terkadang di kita di Indonesia yang tercinta ini ada orang-orang yang belum, saya berbaik sangkanya, orang-orang yang saat ini masih menyembah Nyi Lorong Kidul, masih mengagungkan para seton ya, misalnya mengagungkan dukun dan lain sebagainya. Saya berbaik sangkanya mungkin ilmu belum sampai kepadanya ya. Maka tugas kita apa ibu-ibu? Tugas kita berdakwah, tugas kita memberitahu. Kenapa? Ngeri bu, kalau kita tahu di depan mata kita ada sesuatu kemungkaran ya, tapi kita diam saja, kita nggak mau mengingkari walaupun dengan hati, maka ketika Allah mengadab sebuah negeri itu, orang yang bertakwa di dalamnya ya dia nggak mau mengingkari, kena semua. Ibu pernah dengar ada satu desa di Banjarnegara yang hilang ya karena mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala, padahal di situ juga ada orang solih, tapi karena tidak ada pengingkaran di dalamnya, diam saja, maka akhirnya Allah mengadab semua penduduk yang ada di tempat itu ya. Dan itu di Indonesia. Maka ketika kita melihat ada sesuatu kemungkaran, wajib hukumnya untuk kita sampaikan. Masalah mereka nerima atau tidak itu bukan masalah untuk kita ya. Kemarin ada seorang syekh dari Saudi. Beliau termasuk orang yang berani menurut saya ya, Masya Allah, Masya Allah. Ketika beliau masuk ke sebuah ruangan, di situ beliau melihat kemungkaran, tapi sambil bercanda sih beliau menyampaikannya, nggak serius-serius banget. Kata beliau, apa ini? Ini nggak pernah dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kalian dari mana ini? Gitu ya, Masya Allah. Kata beliau, saya itu kenapa saya sampaikan, kata beliau, karena saya tuh takut nanti besok pas menghadap Allah, kata beliau. Terus beliau berada di depan Allah, Allah bilang, hey fulan misalnya kepada beliau, dulu jam sekian, hari sekian kamu ada di Indonesia, melihat kemungkaran tapi diem aja katanya. Nanti saya jawab apa, kata Syekh? Sekarang saya sudah sampaikan ini, terserah kalian mau menerima apa tidak. Tugas kita itu hanya menyampaikan bu. Kalau itu diterima, alhamdulillah, berarti Allah berikan hidayah. Kalau tidak diterima, berarti kita doakan. Sudah, tugas kita hanya itu. Nabi Nuh alaihi salam, beliau berdakwah pintan tahun bu? 950 tahun mengajak umatnya untuk hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang ikut Nabi Nuh banyak? Sedikit ya. Jadi saya nasihatkan untuk diri saya dan teman-teman, kalau sekiranya kita itu mengajak orang kepada kebaikan tapi orang itu belum mau, jangan baper ya. Sudah selesai tugas kita. Karena saya banyak mendapati para akhwat yang baru diuji oleh Allah, ngajak orang untuk ngaji, tiba-tiba orang yang diajak ngajinya nyelkit bicaranya, langsung baper, udah saya nggak mau lagi deh ngajak orang lain gitu ya. Subhanallah, jangan bu. Lihat bagaimana Nabi Nuh
ketika dikata-katai oleh umatnya bahwa Nabi Nuh orang gila, nyun sewu. Bagaimana Rasulullah SAW yang dikata-katai oleh umatnya bahwa Rasulullah penyair, ya kan? Namun beliau tetap berada di jalan dakwah. Ya, jadi yang namanya kita berdakwah itu adalah sebuah kewajiban. Dan yang namanya berdakwah tuh nggak harus ibu-ibu bisa bicara di atas podium atau di atas meja, nggak. Ya, berdakwah itu caranya banyak. Bisa dengan memberikan buku, bisa dengan memberikan ceramah ustadz, ya, dan masih banyak lagi. Ya, dan itu cara berdakwah. Baik. Kemudian di sini ya akhwat, setelah itu kemudian watu berido ahla syirki watu adiyahum, dan juga kita membenci orang-orang yang bermaksiat yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah kita tidak suka dengan perbuatannya, ya. Ketika mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah sesuatu yang membuat Allah murka. Wa hadhihi millatu Ibrahim alladhi safiha nafsahu man raghiba anha. Kata Syekh, dan ini adalah millah atau jalannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Subhanallah ya. Nabi Ibrahim itu teman-teman adalah seorang nabi yang nurut banget deh sama Allah. Nurut banget. Masya Allah ya. Beliau itu waktu mencari Rabbnya, beliau itu ini mbak, jalannya tuh prosesnya panjang. Jadi ibu-ibu yang saat ini mendapatkan hidayah, berkelok-kelok jalannya, disyukuri dulu. Ya, Nabi Ibrahim juga dulu ketika beliau akhirnya mendapatkan kebenaran tuh jalannya nggak lempeng-lempeng kok, berproses. Ya. Dan saya sering mengatakan bahwa saya, alhamdulillah Allah takdirkan, ya kita bersyukur dulu. Bukan dari orang tua yang sudah kenal sunnah. Ya. Saya dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang tua Nahdiyin. Tapi saya bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tidak ada teman-teman yang perlu kita benci dari orang tua kita. Karena kita tidak bisa memilih orang tua kita. Iya enggak? Kita tidak bisa, ya Allah saya pengen deh, saya orang tua saya dari orang-orang ahlu sunnah gitu ya. Ya Allah saya pengen nanti dilahirkan dari orang tua yang sultan misalnya. Kita bisa nggak milih begitu? Nggak bisa. Maka kita syukuri dulu. Saya katakan sekali lagi, jangan pernah kita tidak bersyukur dengan orang tua kita. Kalau ada sampai orang ya dia berbicara tidak bersyukur dengan orang tuanya, maka ketahuilah bahwa ada sesuatu dalam dirinya yang harus diperbaiki. Ya. Dan saya bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah menjadikan orang tua saya memondokkan saya ketika itu. Walaupun mondok pertama saya waktu itu nggak langsung di pondok sunnah. Jadi saya paham banget kultur pondok pesantren tradisional itu seperti apa. Dan itu subhanallah ibu-ibu, apa ya, menurut saya itu adalah hal yang patut disyukuri. Jadi saya mendapatkan hidayahnya berkelok-kelok itu hal yang patut disyukuri. Dan akhirnya alhamdulillah Allah berikan hidayah kembali. Ibu saya memondokkan ya ke pondok yang sedikit modern. Di situ sudah mulai kenal sunnah. Ya masya Allah. Dan alhamdulillah wa syukurulillah, saya bersyukur kepada ibu ya dan kepada ibu mertua saya semuanya. Saya bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kesempatan kami untuk belajar ke Yaman. Jadi apapun yang Allah berikan dari lika-liku mendapatkan hidayah itu kita harus syukuri. Terkadang ya akhwat, ketika kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk dimasukkan dulu ke tempat-tempat yang itu bukan sunnah, terkadang itu akhirnya ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Saya tahu kelebihannya apa? Kelebihannya mereka itu sangat-sangat memuliakan gurunya. Mereka itu sangat-sangat mengutamakan yang namanya unggah-ungguh. Nggih mboten. Akhirnya saya paham, oh berarti kalau saya audiennya orang Nahdiyin berarti harus seperti ini. Ya. Dan itu semuanya adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Balik lagi ke Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu ibu-ibu sekalinya mendapatkan hidayah, Nabi Ibrahim alaihissalam beliau langsung nurut sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sekarang orang-orang mu'allaf baru masuk Islam, ketika mereka besar, mereka itu benar-benar bersyukur atas nikmat hidayah. Ya, kira-kira Bu, kita dan mu'allaf yang baru masuk Islam dalam bersegera melaksanakan perintah Allah, kita yang lebih cepat atau mereka yang lebih cepat? Mereka. Padahal kita dilahirkan muslim. Ya, subhanallah, orang tua kita muslim. Kenapa? Karena mereka itu benar-benar kayak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu benar-benar bersyukur atri dari nikmat hidayah. Sampai ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim nurut apa mboten? Nurut. Ya. Allah Azza wa Jalla memerintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan istrinya yang bernama Hajur.
dan putra tercintanya Ismail yang itu waktu itu masih bayi. Nabi Ibrahim nurut apa mboten? Nurut. Ya sebegitu besarnya cintanya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran ketika Allah Subhanahu wa taala menjuluki Nabi Ibrahim dengan Khalilur Rahman. Apa itu Khalilur Rahman? Kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama ini sejatinya adalah agama yang sudah dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa hadhihi hiyal uswah allati akhbarallahu biha fi qoulihi ta'ala. Yuk dibaca bareng-bareng surah Al-Mumtahanah atau yang ada kitabnya dibaca. Baik, karena tadi sudah ta'awud, sudah basmalah, kita langsung baca ayatnya. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abada hatta tu'minu billahi wahdah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mumtahanah ayat 4, ibu-ibu? Kata Allah Subhanahu wa taala, lihatlah pada diri Nabi Ibrahim itu ada teladan. Apa yang bisa kita teladani dari Nabi Ibrahim? Ketika beliau berkata kepada kaumnya bahwa sesungguhnya beliau berlepas diri dari apa-apa yang disembah oleh kaumnya ketika mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kata beliau akan menyerukan sebuah permusuhan kepada kaumnya yang tidak mau menyembah Allah sampai mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Ibrahim dalam berprinsip itu benar-benar memegang prinsipnya. Ini boleh, ini tidak boleh, tidak boleh. Sampai akhirnya Nabi Ibrahim mengatakan, ya sudah, kalau kaumku tidak mau beriman kepada Allah, saya berlepas diri. Tapi sebelumnya apakah Nabi Ibrahim langsung berlepas diri, teman-teman? Tidak. Nabi Ibrahim berdakwah dulu. Bahkan Nabi Ibrahim tuh dakwanya tuh cerdas, teman-teman. Buktinya apa? Masya Allah. Buktinya apa? Ketika Nabi Ibrahim melihat patung-patung, ya kan? Maka apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Dipenggal dulu leher kepala patung itu, kemudian kampaknya dikalungkan. Ya, datang rajanya, datang orang-orang yang tidak mau menyembah Allah kaget, kenapa kok akhirnya ada patungnya dipenggal lehernya. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, coba lihat siapa yang bawa kapak itu. Ya, kata raja apa? Kata kaumnya. Kata mereka, gimana masa benda mati bisa memenggal leher gitu kan? Kata Nabi Ibrahim, ya sekarang bagaimana coba otaknya dipakai, kata Nabi Ibrahim, akalnya dipakai. Gimana kalian menyembah patung sedangkan mereka sendiri tidak bisa menyelamatkan, tidak bisa memberikan manfaat. Cerdas nopo cerdas, Bu? Nabi Ibrahim itu cerdas, Masya Allah ya. Jadi Nabi Ibrahim itu luar biasa. Ketika beliau tahu bahwa ini adalah sebuah kebatilan, maka beliau nggak takut untuk mengingkarinya. Beliau nggak takut ya dimusuhi oleh kaumnya. Kenapa? Karena beliau tuh benar-benar yakin bahwa Allah akan menolongnya. Apa bukti Nabi Ibrahim tuh benar-benar yakin dengan Allah, teman-teman? Buktinya adalah ketika kaumnya sudah menyiapkan api untuk Nabi Ibrahim alaihissalam, maka Nabi Ibrahim tidak sedikit pun gentar mundur ya dari kaumnya yang telah mengancamnya untuk memasukkan api. Nabi Ibrahim yakin kok akan datang pertolongan Allah. Maka benar pertolongan Allah datang. Ketika itu Allah jadikan apinya menjadi dingin. Bu, ini nasihat untuk diri saya dan ibu-ibu semuanya. Terkadang yang membuat hidup kita itu ruwet, yang membuat hidup kita itu gak selesai-selesai masalahnya, karena kurang yakinnya kita dengan datangnya pertolongan Allah. Ya, ada keraguan-keraguan di dalamnya. Muso iyo, ya enggak, Bu? Pernah enggak sih kita bilang begitu? Opo iyo gitu ya. Siapa yang mengatakan demikian? Hawa nafsu kita. Jadi orang tuh kalau ibadah dipenuhi dengan keyakinan kepada Allah bahwa Allah mesti akan nolong hidupku, Allah nolong masalahku. Datang pertolongan Allah, Mbak. Coba aja, datang pertolongan Allah. Dari mana datangnya? Dari arah yang kita tuh nggak menduga selama ini. Subhanallah. Dan seberapa kita berbaik sangka kepada Allah, maka Allah pun akan demikian kepada kita. Ya,
Kalau kita berburuk sangka kepada Allah, maka Allah akan berikan kita apa yang kita sangkakan yang buruk-buruk kepada Allah. Jadi yuk mulai lagi kita benahi keyakinan kita kepada Allah. Sudah seberapa kuat keyakinan kita kepada Allah? Sudahkah seperti Nabi Ibrahim alaihissalam yang benar-benar yakin bahwa ketika ia benar-benar berpegang teguh dengan sebuah prinsip, maka Allah akan menolongnya. Ya, Masya Allah. Jadi ada pelajaran yang sangat berharga dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik. Kemudian Syekh mengatakan wat-taghutu amun, dan taghut itu, makna taghut itu umum. Fa kullu ma 'ubida min dunillah wa radiya bil ibadati min ma'budin aw matbu'in aw muta' fi ghairi ta'atillahi wa rasulihi fa huwa taghut. Ini hampir sama dengan Ibnul Qayyim. Apa kata Syekh? Setiap apa-apa yang disembah selain Allah dan ia ridho untuk disembah. Jadi orang atau sesuatu yang dia ridho untuk disembah, dianya ridho untuk disembah, maka ini disebut dengan taghut. Dan min ma'budin, ya, baik itu yang diibadahi, au matbu'in, atau yang diikuti, au muta'in, atau yang ditaati. Fi ghairi ta'atillahi wa rasulih, selain dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, fahuwa taghut, dan itu yang disebut taghut. Jadi definisi ini boleh teman-teman digaris bawahi. Ini hampir mirip definisinya dengan definisi Imam Ibnul Qayyim. Imam Ibnul Qayyim, ya, sama. Kemudian beliau mengatakan wa tawaghit katsira. Tawaghit ini jamak dari taghut, jamak min taghut. Tawaghit itu jamak dari taghut. Wa ru'usuhum khamsah, dan induknya, pemimpinnya taghut itu ada 5. Yang pertama, asy-syaitanud da'i ila ibadati ghairillah. Yang pertama, para pemimpinnya taghut itu syaitan. Syaitan yang mengajak seseorang untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Dalam surah Yasin. Yuk dibaca. 1 2 3. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Masya Allah. Dalam surah Yasin ini Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita, anak Bani Adam, untuk menyembah syaitan. Ya. Innahu lakum aduwwum mubin, karena sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata. Tapi ternyata hakikatnya teman-teman, dalam kehidupan manusia banyak nggak orang menyembah syaitan? Banyak. Memuja-muja syaitan banyak. Termasuk diantaranya orang yang datang ke dukun, orang yang datang ke paranormal, atau mungkin sebagian orang mengatakan orang pintar. Ya, misalnya dia diuji oleh Allah dengan sakit yang nggak sembuh-sembuh, berputus asa, tidak meminta kepada Allah, akhirnya dia pindah ke orang pintar atau dukun atau paranormal. Ini termasuk menyembah setan apa mboten? Nggih, ya. Hati-hati, Masya Allah ya. Terkadang ketika Allah belum menyembuhkan sebuah penyakit, Allah tuh pengen lihat seberapa besar istiqomah kita. Ya. Jadi ini ujian. Dan kita tahu bahwa Allah Asy-Syafi yang menyembuhkan penyakit, dan tidaklah Allah menurunkan sebuah penyakit kecuali Allah telah menyiapkan obatnya. Ya, Masya Allah ya. Jadi hati-hati ya teman-teman, karena biasanya itu setan itu masuk dari sini nih. Dari ketika Allah memberikan penyakit, penyakitnya nggak sembuh-sembuh, ya dia berputus asa dan larinya ke syaitan. Ya, naudzubillah. Nanti di akhirat ketika syaitan didatangkan, kemudian orang ini bilang, ya Allah, saya dulu sebenarnya nggak mau tuh pergi ke dukun, tapi ternyata diajak begini oleh teman saya yang mengajak ke sana. Syaitan tuh ada 2 ibu-ibu, syaitan dari jenis jin dan syaitan dari jenis manusia. Buktinya apa? Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nas? Apa? Coba dibaca surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Terus? Setannya dari mana tuh? Manusia dan jin. Ya.
Jadi besok pas di akhirat ketika orang ini berkata kepada Allah, ya Allah, saya sebenarnya tahu bahwa yang namanya meminta tolong kepada dukun, kepada setan tuh tidak boleh, tapi saya diajak oleh teman saya, ya, dikompor-kompori oleh teman saya. Akhirnya saya terjebak gitu ya. Terus kata temennya, loh kenapa kamu mau gitu ya. Kenapa kamu mau padahal kamu tahu bahwa itu tidak boleh. Akhirnya nanti apa? Akhirnya tetap yang disalahkan adalah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah teman-teman, terkadang yang namanya syaitan itu ketika menggoda anak Bani Adam tuh menggodanya step by step, pelan-pelan. Coba dilihat teman-teman, kayaknya saya sudah pernah berikan step by step setan menggoda anak Bani Adam. Pertama, menyekutukan Allah. Kalau tidak berhasil, dia membawa anak Bani Adam ini untuk menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak dianjurkan oleh syariat. Dan nanti terakhir, kalau anak Bani Adam itu kuat dalam beribadah kepada Allah, enggak menyekutukan Allah. Kalau anak Bani Adam ini dia kuat tahu bahwa itu tuh sesuatu yang tidak dianjurkan oleh syariat. Terakhir, setan itu kalau jenis manusianya kuat, setan akan datangkan wanita. Ya Allah. Jadi ternyata wanita ini juga senjatanya setan untuk mengganggu bapak-bapak, ya, mengganggu laki-laki. Ya, coba saya tanya, ada nggak laki-laki yang dulunya solih sekarang nggak solih karena wanita? Banyak, kan ada lagi, banyak. Ya kan ibu-ibu, itu jebakan setan. Subhanallah. Loh, jangankan zaman sekarang, zaman dulu orang penghafal Quran, ya, muadzin, orang yang biasa azan di masjid. Itu ternyata subhanallah, Quran apa sih Bu? Hafal Quran is okay gitu kan, 30 juz lagi, bukan juz 30 kayak kita, ya. Itu ternyata setan tuh tahu, oh dia nggak bakalan deh kalau digoda dengan tidak menyekutukan Allah, loh kerjaannya cuma di masjid gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya ternyata setan mendatangkan wanita cantik, ya. Tergoda apa mboten Bu? Tergoda, keluar dari Islam. Naudzubillah summa naudzubillah. Ada juga orang yang seorang abid, seorang yang dia tiap hari kerjanya ibadah terus, ya. Di mana tuh? Di atas gunung, ya. Udah ibadahnya tuh benar-benar fokus sama Allah. Ya, tiba-tiba apa? Tiba-tiba sengaja Allah datangkan wanita. Ya, subhanallah. Pertama, apakah seorang abid ini langsung berkedip-kedip matanya jadi celing gitu ya? Lihat wanita, napa pripun? Boten. Tadinya menundukkan pandangan, tahu bahwa itu tuh dilarang. Abid tuh tahu, seorang yang ahli ibadah ini paham ilmunya. Wah, itu tuh wanita ini nggak boleh, ini nundukin pandangan. Lama kelamaan buatkan makanan, taruh di pintunya. Setan terus menggodanya. Lama kelamaan apa ibu-ibu? Berzina, ya kan? Lahir anak, akhirnya dibunuh. Ngeri loh ini. Jadi subhanallah, balik lagi. Tapi bukan berarti kita ini penggoda ibu-ibu, bukan ya. Jangan diartikan seperti itu. Jadi ternyata fitnah kita itu terlalu besar bagi kaum bapak-bapak, ya. Jadi subhanallah, dan dijadikan sebagai alat untuk syaitan mengganggu para laki-laki. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga para kaum muslimin, ya. Menjaga kaum muslimin dari fitnah wanita. Sampai ada saya berjumpa dengan kawan akhwat, ya. Beliau tuh bilang ini, Ustazah boleh nggak sih saya tuh berdoa? Berdoa apa Mbak? Berdoa, ya Allah, lindungilah suami hamba ya Allah dari fitnah wanita ya Allah, katanya gitu ya. Saya bilang boleh ya. Masya Allah. Jadi beliau takut setelah beliau mendengar, ternyata wanita itu bisa menggoda gitu, sekelas para penghafal Quran, para ustadz, para ulama. Masya Allah ya, Masya Allah. Ya begitulah dunia. Ya baik, kita lanjutkan. As-tsani. Yang kedua, siapa di antara pentolannya togut? Tadi yang pertama siapa pentolannya? Syaitan. Yang kedua, al-hakimul jairul mughayyiru li ahkamillahi ta'ala. Yang kedua adalah seorang hakim, yang hakimnya itu dia merubah hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Hakim yang jahat, hakim yang tidak, maksudnya hakim yang dia mau disuap, hakim yang tidak mementingkan kebenaran gitu ya, Masya Allah. Maka dari itu hati-hati, menjadi hakim itu sebuah amanah yang besar. Ya, kalau zaman sekarang hakim itu dijadikan sebagai tempat untuk berkuasa gitu ya. Padahal yang namanya hakim itu berat ya. Kalau dia sekalinya dia memutuskan sesuatu yang mana itu tidak ada keadilan di dalamnya, maka ini adalah bentuk dari kezaliman ya. Jadi teman-teman,
hati-hati dengan profesi hakim ya. Kalau dia hakimnya adil bagus. Kalau dia hakimnya bisa memutuskan sesuatu dengan bersandar kepada Allah dan Rasulnya bagus. Ya namun subhanallah semua beresiko ya, termasuk hakim ini kalau dia termasuk orang yang zalim, naudzubillah, orang yang mengganti apa-apa yang disyariatkan Allah, maka ia termasuk di antara taghut. Tapi kita kalau lihat hakim yang demikian jangan sekali-kali bilang kamu taghut. Ya, jangan ya. Hati-hati. Atau kita lihat manusia mengajak kepada keburukan, ya kita jangan bilang kamu taghut, jangan. Ya, jaga lisan kita ya. Masya Allah. Apa dalilnya ibu-ibu? Kata Allah Subhanahu wa taala, saya baca aja ya. A'udzu billahi alam taro ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghuti wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu asy-syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang yang menyangka bahwa ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak beriman ketika Allah menurunkan Al-Qur'an dan berhakim kepada selain hukumnya Allah Subhanahu wa taala, maka ini termasuk orang-orang yang mengikuti syaitan. Baik, ini ada kaitannya dengan yang ketiga, as-salis. Ya, kita langsung ya. Alladzi yahkumu bighairi ma anzalallah. Ini tolong nomor 3 ini perlu diperhatikan. Alladzi yahkumu bighairi ma anzalallah, orang-orang yang tidak berhukum dengan apa-apa yang diturunkan oleh Allah. Teman-teman, Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, beliau berhati-hati dalam menerangkan hal ini. Jadi, yang dimaksud dengan berhukum kepada Allah itu bukan hanya sebatas potong tangan, bukan hanya sebatas kisos, tapi hukum Allah itu banyak. Orang beribadah kepada Allah diperintahkan untuk sholat niku hukum Allah napa sanes? Hukumnya Allah. Orang diperintahkan untuk memakai hijab bagi wanita-wanita muslimah niki hukum Allah napa mboten? Hukum Allah. Orang diperintahkan untuk puasa Ramadan niku hukum Allah napa mboten? Hukum Allah. Maka kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, dan saya suka pendapat beliau, kata beliau jangan kita terburu-buru mengecap orang yang tidak misalnya menggunakan di dalam sebuah negara pemotongan tangan bagi para pencuri, kita katakan dia taghut. Itu jangan, kata Syekh Utsaimin. Karena hukum Allah itu luas. Apalagi dalam negara tersebut, di situ seorang pemimpinnya, negaranya tidak mengembalikan hukum sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya ingatkan. Ya. Kata beliau, kalau ada orang dalam satu negara seperti kita di Indonesia Raya yang tercinta ini, kalau kita hidup di sebuah negara di mana di situ pemimpinnya belum seluruhnya, tapi kan di sini pemimpin Indonesia itu subhanallah ya akhwat, kita harus benar-benar syukuri pemerintah kita itu membolehkan kita untuk memakai jilbab, untuk memakai niqab. Ya, itu adalah bentuk mereka mendukung hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh mengata-ngatai pemerintah kita dengan taghut. Kita tidak boleh mengata-ngatai polisi yang ada ya dengan taghut. Tidak boleh ya. Kalau sampai kita mengata-ngatai demikian berarti itu termasuk naudzubillah orang khawarij. Saya sering mengata-ngatakan teman-teman, tolong jangan mudah mengkafirkan orang, jangan mudah mengata-ngatai orang taghut, tolong jangan pakai yang namanya bom gitu ya kepada orang-orang yang dia masuk ke negara kita dengan visa resmi. Itu tidak boleh, apalagi kepada sesama muslim itu tidak boleh. Ya, kenapa? Karena hal ini yang akhirnya mencoreng nama Islam. Gimana ibu-ibu? Orang-orang di dunia luar, mereka itu menggoreng, tahu menggoreng enggak?
menggoreng berita bahwa Islam itu adalah orang-orang yang suka ngebom, ya. Ini yang membuat akhirnya mencoreng orang-orang yang berniqab, ya, karena biasanya ada teman-teman mereka mengaku mereka sebagai seorang muslim tapi mereka dari kalangan khawarij yang ngebom itu qadarullah mereka juga isinya pakai niqab, ya. Padahal jelas yang berniqab juga macam-macam bentuknya. Paham ya ibu-ibu ya? Jadi kita sekarang sudah mulai belajar nih, mulai pintar nih, ya mulai pintar alhamdulillah. Bahwa tidak semua yang berniqab itu memiliki pemahaman ngebom, enggak? Ya, tidak. Ya. Bahkan saya sering mengatakan sebuah dosa yang sangat besar dan itu sebuah kedoliman di hadapan Allah dan besok di akhirat akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah manakala seseorang menumpahkan darah kepada sesama muslimnya dengan membunuh, dengan ngebom. Hatta sampai kita tidak boleh yang namanya ngebom kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah kalau dia termasuk orang yang dilindungi oleh negara. Ya. Jadi ibu-ibu mohon dengan sangat jangan sampai kita menjadi orang yang orang yang suka menuduh gitu loh dengan yang tidak-tidak, karena tuduhan yang tidak dibenarkan itu akan kembali kepada diri kita, ya. Sekali lagi bahwa tauhid di sini adalah orang-orang yang memang dia tidak mengimani hukumnya Allah. Apa kata Syekh Utsaimin? Kalau kita hidup di Indonesia misalnya, sebuah negara yang di situ pemerintahnya belum melaksanakan had-had atau hukum-hukum Allah secara sempurna, maka kita cukup dalam hal ini untuk mengingkari. Ya, kata Syekh Utsaimin begitu. Mengingkari bahwa ya Allah itu tuh bukan termasuk dari kebaikan. Ya Allah itu adalah sebuah kedzaliman. Cukup, ya. Dan kita tidak boleh, saya sering mengatakan yang namanya pemerintah, subhanallah ya ibu-ibu, kalau kita pikir di tempat kita itu ngaji masih boleh, ya kan ibu-ibu? Kayak gini nih kita ngaji nih masih boleh, itu sebuah nikmat loh, Masya Allah. Dan kalaulah ada kesalahan dari pemerintah kita, apa yang mesti kita lakukan? Doakan, nasihati. Kalau ada ibu-ibu di sini, saya berani kok menghadapi pemerintah, masuk istana, monggo, ya. Nggih, monggo. Tapi masalahnya diterima napa mboten? Wallahu taala alam. Ya. Jadi silahkan. Minimal lah Bu, minimal. Kalau nggak bisa nasihati secara langsung, mendoakan ya, Masya Allah. Siapa yang memegang tangan presiden kita? Hatinya Allah, bukan tangan. Maksudnya saya mau bilang hatinya, ibu sudah Allah duluan ya. Siapa yang memegang hati pemerintah kita? Orang-orang yang ada di dalamnya Allah. Mari kita doakan ya, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah untuk pemerintah Indonesia Raya yang tercinta. Semoga Allah Subhanahu wa taala mensolihkan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka istri-istri yang salihah. Ya amin, Allahumma amin. Sampai ada ulama tuh Bu, kata beliau, saya lupa, dari kalangan tabi'in. Kata beliau begini, kalau saya tahu ada satu doa yang memang Allah ijabah, kalau saya tahu nih benar doa saya tuh diijabah gitu, maksudnya ada satu twing langsung diijabah, kata beliau saya akan meminta kepada Allah agar Allah mensolihkan para wulatu umur, para pemimpin kaum muslimin. Masya Allah ya. Coba ibu-ibu, sudah belum kita mendoakan pemimpin kita? Ya, tanya pada diri kita masing-masing. Jangan sampai kita hanya mampu mencela dan mencela tapi kita tidak pernah mendoakan ya. Baik. Jadi kita nggak boleh bilang ke pemerintah kita, ke polisi, tauhid, itu nggak boleh ya. Sampun nggih. Alhamdulillah. Kemudian yang keempat, apa ini yang keempat? Yang keempat, alladzi yadda'i ilmal ghaib min dunillah. Nah, ini nih. Orang-orang yang dia mengatakan bahwa dia memiliki memiliki pengetahuan dengan ilmu ghaib, ya. Padahal ilmu ghaib ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita baca dalam surat Al-Jin. Wad dalilu qauluhu ta'ala 1 2 3. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada.
Masya Allah ya. Jadi tidak ada yang mengetahui sesuatu yang ghaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak boleh menebak-nebak sesuatu yang ghaib karena itu murni yang mengetahui adalah Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat ya Bu, dulu. Alhamdulillah saya dengar sekarang beliau sudah bertaubat kepada Allah. Dulu di kampung kami, mudah-mudahan di sini nggak ada ya. Saya tuh tahu dari ibu saya. Dulu di kampung kami tuh ada, saya jadi ingat ini. Kalau ada orang barangnya hilang, Mbak. Misalnya ada orang barangnya hilang, entah dompet atau apa hilang. Itu nanti ada ibu-ibu di situ tuh yang mengatakan, "Saya tuh tahu kok barangmu di mana." Jadi orang-orang di kampung kami tuh dulu kalau barangnya hilang tuh mendatangi ibu itu gitu loh, nanya. Ya, Bu, misalnya yang ibu-ibu kok, "Dompetku saiki teng pundi?" Beliau itu kata ibu saya itu ngiter-ngiterin tongkatnya, tuing gitu ya. Terus nanti memberitahu, dompet mungkin di sini gitu ya. Ketahuilah ibu-ibu, bukan sakti ini, bukan ya. Tapi dia sesungguhnya telah bekerja sama dengan para syaitan ya. Dan ini tidak boleh. Ya, kalau dompetnya hilang, mintanya kepada siapa? Kepada Allah. Wahai Robku, istighfar dulu, misalnya Allah ampunilah dosaku ya Rob, gitu ya. Kemanakah barangku? Kalau kita yakin ya Allah tunjukkan, sebentar lagi Allah tunjukkan. Jalannya itu Allah tunjukkan. Kalau sampai nggak ketemu-temu, ya sudah berarti itu yang terbaik. Berarti Allah pengen dompet kita baru. Ya, gampang toh Bu? Iya, sudah. Mungkin kalau nggak hilang, dompet kita selamanya mau pakai dompet itu. Ya, sampai kita punya anak cucu maunya dompet itu. Nah, nggak ketemu-temu dompetnya, ya berarti Allah memang menginginkan kita punya dompet baru. Ampun, nggih. Baik. Kemudian di sini teman-teman ada dalil lagi dalam surah Al-An'am. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Apa kata Allah? Allah tuh tahu apa-apa yang ada di bar itu daratan, dan apa-apa yang ada di lautan. Subhanallah. Sampai daun yang jatuh itu Allah tahu. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa pengetahuannya Allah itu contohnya diantaranya adalah semut berwarna hitam berjalan di atas batu hitam di malam hari yang gelap gulita. Itu Allah tahu semut itu. Bahkan Allah tahu apa yang ada di dalam dada-dada kita, ibu-ibu. Apa yang ada dalam hati kita. Itu pengetahuannya Allah begitu luas. Masya Allah. Dan kalau kita yakini demikian, maka hati-hati dengan hati. Hati-hati dengan hati. Maksudnya jangan kita itu bersuudzon kepada orang lain. Jangan kita menuduh macam-macam. Dari hati kan dari hati. Semua dosa itu awalnya dari hati. Awalnya semua dari hati. Orang yang dia tidak mudah untuk berburuk sangka kepada orang lain, maka itu hatinya selamatnya. Orang yang dia tidak mudah membenci orang lain, maka hatinya selamatnya. Terkadang kita itu tidak memfokuskan dengan hati kita, kita malah justru memfokuskan dengan fisik kita. Padahal kalau hati seseorang itu baik, kata Rasulullah SAW, maka seluruhnya baik. Kalau hatinya buruk, maka seluruhnya buruk. Ya. Ada sebuah ilmu teman-teman untuk mempelajari hal ini, namanya ilmu tazkiyatun nufus. Ya, ilmu yang berkaitan dengan jiwa. Kemarin tuh saya diskusi sama Mbak Tias di Masjid Pogung Baru. Mbak, kata beliau, mau dibuka apa ya Ustazah? Dengan usul apa? Muamalah nggih. Muamalah mawon Ustazah gimana? Antum usul. Saya bilang, tapi kalau di Wingko tuh nggak semuanya pedagang. Mungkin panitia ada pedagang, Mbak Afi pedagang, Bu Ros pedagang. Tapi kan ibu-ibu coba cung yang pedagang, saya pengen tahu. Yang pembisnis, yang wirausaha. Coba lihat. Kan bisa dihitung dengan jari toh Mbak Tias. Tuh 2, 3, 4. Terus nggak semua pedagang Mbak, nggak semua berwirausaha. Terus nopo nggih Ustazah? Ya pun niki mawon nggih fikih. Oh itu bagus. Sebentar. Tapi tazkiyatun nufus juga bagus. Apa ya waktu itu kita ya. Jadi kita malah bingung sendiri ya. Kemudian terakhir Al-Khamis. Ya Al-Khamis ini adalah yang kelima.
alladzi yu'badu min dunillahi wa huwa radin bil ibadah. Orang-orang yang disembah selain Allah dan dia ridha untuk disembah. Wad dalilu qauluhu ta'ala wa may yaqul minhum inni ilahum min duni fadzalika najzi jahannam kadzalika najzi dzalimin. Ya, sesungguhnya orang-orang yang dia mengatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan dia menyembah kadzalika wa may yaqul minhum, orang-orang yang mengatakan inni ilahum min duni, dia adalah seorang yang disembah, ya maka hukumnya adalah dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Jadi ibu-ibu, misalnya ada orang soleh, orang soleh itu disembah oleh masyarakat, ya. Tapi dia tidak ridho kalau dia disembah, maka disebut taghut atau bukan? Bukan, ya bukan. Siapa yang menjadikan dia disembah? Masyarakat, ya. Tapi kalau dianya ridho, disembah-sembah, ridho diem aja, maka ini disebut taghut. Jadi intinya tidak ada yang wajib disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam, ketahuilah annal insan ma yusiru mu'minan billahi illa bil kufri bit taghut. Ketahuilah bahwa manusia tidak dijadikan sebagai orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dia harus mengingkari taghut. Wad dalilu qauluhu ta'ala, "Faman yakfur bit taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samii'un 'alim." Dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Ya, ini bagus nih ibu-ibu, surah Al-Baqarah ayat 256 dihafalkan. Ya, dibaca. "May yakfur bit taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samii'un 'alim." Kemudian terakhir, ar-rusyd dinu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal ghai dinu Abi Jahal. Kata beliau yang dimaksud petunjuk di sini adalah agamanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksud ghai, apa di sini Syekh mengartikan al-ghai, agama yang menyimpang. Ar-rusyd di sini Syekh mengatakan ar-rusyd adalah agama yang lurus, adalah agamanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-ghai, agama yang menyimpang, adalah agamanya Abu Jahal. Maksudnya apa? Abu Jahal ini salah satu pembesar tokoh zaman dulu kala yang memerangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa Abu Jahal ini, ibu-ibu? Pamannya Rasulullah SAW. Lihat, pamannya Rasulullah SAW termasuk orang yang mengajak orang lain di sekitarnya untuk memusuhi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal itu agama yang dibawa oleh keponakannya. Tidak mau, ya masya Allah. Wal urwah al-wuthqa, di sini beliau sedang menafsirkan yang di atas, ya, al-urwatil wuthqa. Al-urwatil wuthqa maksudnya adalah tali yang kuat, itu maksudnya seperti apa? Syahada alla ilaha illallah, bersaksi bahwa tidak ada Allah, tidak ada ilah selain Allah. Wa hiya mutadamminatun lin-nafyi wal isbat. Kita sudah belajar syahadat itu kita harus menafikan dan mengisbatkan. Apa itu isbat, ibu-ibu? Menetapkan. Apa itu nafyun? Menafikan, ya. Nafyun itu menafikan batias. Artinya apa? Meniadakan. Ya, jadi kita kalau beriman kepada Allah, kita menetapkan bahwa Allah itu satu-satunya ilah yang disembah dan meniadakan sesembahan selain Allah. Nafyi jami' anwa'il ibadati an ghairillahi ta'ala, meniadakan segala ibadah kepada selain Allah. Wa tuthbitu jami'a anwa'il ibadah kulliha lillah, dan kita menetapkan bahwa segala ibadah hanya diperuntukkan untuk Allah wahdahu la syarikalah. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala syarikalah, tidak boleh kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dan dengan nikmatnya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kebajikan-kebajikan menjadi sempurna. Alhamdulillah. Telah hatam, tulis Bu, tanggal, jam. Alhamdulillah. Telah selesai. Iya, kami biasanya seperti itu. Kalau kami sudah menyelesaikan kitab, kita biasanya tulis telah selesai di musola, ya ini ya, Wingko Gading, hari napa Bu? Hari Senin tanggal 7. Muharramnya tanggal berapa? 20 berapa? 20 Muharram.
Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita pelajari dalam kitab Al-Wajibat menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan akidah kita sampai kelak Allah mencabut kita dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semuanya dari menyekutukan Allah, dan sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengumpulkan kita di sini di majlis ilmu yang mulia, semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kelak di jannahnya. Jikalau ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu, jikalau ada kesalahan pasti ada, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidaklah saya sampaikan ini kecuali saya mencintai ibu-ibu karena Allah. Tidaklah saya sampaikan ini kecuali saya sayang ya kepada ibu-ibu. Kita semuanya pengen kumpul di surga. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah petunjuk, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Allahumma amin. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.